Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 10 Februari 2022. Injil hari ini diambil dari Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Kita diingatkan bahwa kasih Tuhan dicurahkan kepada orang rendah hati dan percaya kepadanya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu terbuka dan siap menerima siapa saja yang datang kepadamu dengan rendah hati dan percaya sungguh padamu. Tuhan, gerakkanlah hati dan pikiran kami. Semoga kami selalu datang padamu, ekspresikan kebutuhan kami dengan rendah hati dan penuh iman. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu. Terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Tema renungan kita hari ini ialah kasih Tuhan dicurahkan kepada orang rendah hati dan percaya kepadanya. Kisah Injil hari ini sungguh meneguhkan kita semua bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk keselamatan satu bangsa saja, tetapi untuk semua. Seorang ibu Yunani datang kepada Yesus, meminta Yesus untuk mengusir setan yang merasuki anak perempuannya. Walaupun ditantang oleh Yesus, tetapi ibu ini tetap menjawab Yesus dengan penuh iman. Karena imannya yang sangat kuat, maka setan yang merasuki anaknya keluar daripadanya. Lewat kisah ini, kita percaya dan yakin
bahwa kasih Yesus Kristus, kasih Tuhan tidak terbatas pada kelompok tertentu, tetapi terbuka untuk siapa saja yang percaya padanya. Kedatangan dan kehadiran Yesus Kristus di tengah umat manusia membawa satu konsep baru akan Allah, bahwa Allah adalah milik semua bangsa, milik semua manusia yang percaya kepadanya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, yang menarik dari kisah Injil hari ini adalah bahwa Ibu Yunani dalam cerita Injil sungguh percaya akan Yesus Kristus. Dia sangat yakin bahwa Yesus Kristus bisa menyembuhkan anak perempuannya. Walaupun ditantang oleh Yesus, tetapi ia tetap rendah hati dan pasrah pada Yesus. Ia tidak merasa terpukul atau kecewa di saat Yesus menggunakan satu analogi. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi dengan sopan, Ibu Yunani ini membenarkan apa yang dikatakan Yesus dan menerimanya dengan tulus. Katanya, benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Karena pernyataan ini, maka Yesus menghadiahkan dia dengan satu hadiah yang luar biasa, yaitu anak perempuannya kembali bebas dari renggutan setan. Sungguh kasih Tuhan selalu dicurahkan kepada orang yang rendah hati dan percaya kepadanya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sadar akan misi Tuhan ini, yaitu menyelamatkan semua bangsa di bawah kolong langit, maka muncullah semangat misioner di dalam gereja kita. Gereja mengirim misionaris ke mana saja untuk mewartakan kabar gembira, mewartakan kasih Tuhan kepada siapa saja. Pewartaan kasih Tuhan itu bukan saja lewat kata-kata, tetapi lebih daripada itu, yaitu lewat tingkah laku, kesaksian hidup. Banyak orang memberi diri untuk dibaptis, bukan hanya karena lulus ujian agama, tetapi karena kesaksian hidup dari mereka yang mewartakan ajaran Kristus. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita harus tunjukkan kasih Kristus kepada sesama kita. Semoga berkat kesaksian hidup kita, banyak orang merasa tertarik dan memberi diri kepada Kristus. Selain itu, rendah hatilah selalu di hadapan Tuhan. Bawalah mereka yang sangat membutuhkan pertolongan kepada Tuhan. Semoga berkat bantuan kita, mereka yang mengalami kesulitan dan menderita, mendapat berkat Tuhan. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.